15 tahun saya natural, pure natural, real food alias makanan sehari-hari. Bukan enhance natural dengan suplementasi, bahkan tanpa susu apapun. Dari 15 tahun saya belajar, ada 5 bullshit yang saya sadari. What the fuck? Saya Andrew Raditya, ikutin terus. Mungkin ada yang belum tahu alasan pertama kali saya latihan. Pada tahun 2011, tepatnya bulan April, itu hari pertama saya rutin push up. Namanya anak muda, belum bisa pikir panjang, nekat, tidak peduli apapun. Itulah jiwa muda yang belum dewasa. Singkat cerita, saya melakukan perbuatan tidak terpuji hingga akhirnya saya dihukum. Saya terjerat pasal 363 ayat 2 dengan kasus perampokan warnet dan menjadi tahanan Polda DIY, bukan Polsek, bukan Polres, bukan Poltabes, tapi Polda DIY. Serangkaian asumsi dan simulasi membuat saya diharuskan untuk mengakui 5 perampokan sebelumnya yang bahkan saya sendiri tidak tahu siapa pelaku sebenarnya. Padahal saya ke TKP itu juga baru 2 kali. Saya disiksa habis-habisan berjam-jam tanpa henti oleh para reserse Jatanras Polda DIY. Dari situlah muncul motivasi saya untuk push up setiap hari, dengan maksud setelah keluar nantinya saya akan balas semua polisi yang menyiksa saya. Welok wani po piye? Wani no, tenane. Tenan, tapi mbien saiki ora. Temi yo ben cerewet. Saya lanjutkan sedikit. Setelah 2 bulan rutin push up setiap hari minimal 300 hingga paling banyak 1600 repetisi dalam sehari, dengan cara main kartu, menang push up dikit, kalah push up banyak. Di situ badan saya terlihat jauh makin jadi. Setelah 2 bulan saya dilimpahkan ke kejaksaan. Mulailah suasana baru di lembaga permasyarakatan Cebongan. Status berubah dari tahanan ke tahanan titipan, hingga akhirnya sidang dan vonis 10 bulan penjara. Barulah saya jadi narapidana. Dalam 5 bulan pertama, dendam saya berapi-api. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya akan balas semua yang menyiksa saya. Sampai suatu saat di dalam LP Cebongan, saya mulai sadar diri dan mulai membaca kitab suci. Akhirnya api dendam itu perlahan padam. Saya lebih tenang dalam menghadapi masalah dan saya lebih bisa berpikir dalam bertindak. Walaupun perasaan dendam hilang, kebiasaan push up saya tidak hilang. Dan kebiasaan olahraga itu berlanjut sampai sekarang. Dari 15 tahun itu banyak hal yang saya pelajari, sampai akhirnya menemukan banyak hoax yang bisa bikin jadi misleading. Ada 5 besar bullshit yang melekat di para pejuang otot dan jangan sampai terhirup. Maksudmu bullshit kan tai kebu masih? Ojo diambu. Kondil gundul. Bullshit yang pertama, latihan beban bikin pendek. Apa benar latihan beban bikin pendek? Saya ambil contoh, jika orang melakukan squat jump, apakah gerakan ini bisa menyebabkan pendek? Tentu tidak. Tetapi jika orang terlalu gemuk, overweight, obesitas, serta tidak diikuti dengan teknik yang baik dan benar, jika saat mendarat kita berpijak pada telapak kaki lebih dulu, ada kecenderungan untuk melukai lempeng pertumbuhan atau growth plate. Ditambah lagi jika orangnya besar dan berat. Tetapi jika orang memiliki tubuh atletis dengan teknik yang tepat atau mendarat dengan telapak kaki dahulu, ditambah lagi alas kaki yang tidak keras, itu tidak masalah sama sekali. Jadi yang bisa bikin cedera bahkan melukai lempeng pertumbuhan itu bukannya latihannya, tetapi ego kita sendiri. Maka dari itu, angkat beban bisa bikin pendek adalah bullshit. Cek di sini, karena sebaliknya justru latihan bisa menambah tinggi badan seseorang. Atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Masnya tinggi gak? Tinggi ya? Berapa masih? 162 cm. Pendek nyok. Loh, sama munyuk kan tinggian saya. Ya ranjing. Lanjut lagi kita. Bullshit yang kedua, somatotype itu genetik. Jika ada yang pernah dengar ektomorf alias si kurus, mesomorf alias si atletis, dan endomorf alias si gemuk,
itu bukan genetik. Jika kalian telusuri pencetusnya, itu Sir William Herbert Sheldon. Beliau itu psikolog. Jadi konsep itu adalah membandingkan bentuk badan seseorang dengan kepribadiannya. Mesomorf dikategorikan sebagai seseorang yang suka berpetualang, suka hal baru, suka tantangan, suka kegiatan fisik. Ya jelas fisiknya lebih terlihat atletis, bukannya bawaan lahir. Dan penelitian itu dilakukan di penjara terhadap para narapidana, bukannya mengamati bayi yang baru lahir. Jadi ini jadi bullshit yang banyak bikin orang jadi putus asa dan mengira badannya tidak bisa berubah. Itu semua bukan semata-mata karena bullshit yang beredar, tetapi karena kita juga yang terlalu praktis dengan percaya begitu saja tanpa mencari informasi yang valid. Kalian bisa cek di sini untuk lebih detailnya, atau kalian bisa cek juga di deskripsi. Kalau yang badannya kecil tapi kepalanya besar, genetik bukan Mas ya? Nah, kalau itu genetik. Turunan apa Mas ya? Turunan alien. Wow. Lanjut lagi. Bullshit yang ketiga, latihan untuk perut six pack. Bullshit yang satu ini sangat banyak orang percaya karena minimnya keinginan mencari literasi. Jujur, sudah hampir 2 tahun saya latihan perut hanya 3 minggu sekali. Kenapa bisa six pack? Buat yang belum tahu, semua orang perutnya sudah six pack. Ingat, semua orang sudah punya perut yang six pack. Walaupun mungkin ada yang 4 pack dan bahkan 8 pack. Ada juga yang simetris, ada yang tidak simetris seperti saya. Dan ini genetik. Ingat, jumlah dan strukturnya itu genetik. Saat perut orang tidak terlihat six pack, itu karena tertutup lemak. Jadi jika lemaknya hilang, six pack otomatis akan terlihat. Bukan karena latihan, tetapi karena lemaknya hilang. Di sisi lain, lemak menumpuk itu masalah metabolis dan butuh solusi metabolis, bukan latihannya apa. Kalau latihan perut bisa untuk bakar lemak perut, apa iya orang yang super gemuk bisa hilang lemak yang di perut saja? Bullshit. Cek di sini kenapa bukan defisit kalori, atau kalian bisa cek di deskripsi. Kalau gini latihan perut juga Mas. Ayo bener. Gak cuman kayak gitu, dipukulin perutnya juga sama aja seperti latihan perut. Telek matamu suek. Yo mataku, culek matamu. Saringan. Genjitsu miro. Ampun Mas, ampun Mas. Mangka nih rasanya aneh. Lanjut lagi. Bullshit yang keempat, latihan tanpa susu itu lebih mahal. Bukan naturalnya yang bikin mahal, bukan proteinnya yang bikin mahal, tetapi mindset kita yang salah. Banyak orang terpaku pada kebutuhan protein harian yang tidak jelas asal-usulnya, dan terlalu banyak angka yang jadi acuan. Buat yang suka hitung-hitung protein harian, yang kalian hitung itu yang kalian makan. Berapa yang diserap badan tidak ada yang tahu. Berapa yang digunakan untuk otot lebih nggak tahu lagi. Lalu ngapain ngitung? Untuk protein bukan berapa gram yang kalian perhatikan, bukan kuantitas tapi kualitasnya, yang dalam hal ini berarti komposisinya. Sangat jauh berbeda komposisi protein hewani dan nabati, walaupun dengan berat yang sama. Daripada berpedoman sama bullshit berapa gram per hari, lebih baik kalian berpedoman pada DIAS atau Digestible Indispensable Amino Acid Score, karena itu yang jauh lebih masuk akal. Jadi kalian tidak harus membeli protein yang sangat banyak sehingga bikin dompet jadi tekor. Kalian bisa cek di cermin. Jika latihannya benar, ingat, jika latihan berkualitas dan otot bertambah, berarti kebutuhan protein terpenuhi, walaupun lebih sedikit dari hitungan-hitungan itu. Kalau saya pribadi jelas lebih murah karena saya lebih lama di lokasi kerja, di mana makanan itu termasuk fasilitas yang gratis. Kalian bisa cek di sini untuk lebih detailnya, atau kalian bisa cek di deskripsi tentang pola makan saya. Kalau emang punya uang banyak, terus kenapa? Kan nggak masalah beli suplemen. Alah, mending beli gymnya sekalian kalau aku. Mahal no masih. Mahal. Berarti masih kere. Kowe yo kere. Tapuk dompet ijo matamu. Biar jila ijo tenan. Kandhani ya. Lanjut lagi. Bullshit yang kelima.
Fitness bikin sehat. Hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Saat orang-orang mendengar kata-kata itu, mindsetnya langsung berubah. Dianggap olahraga itu sebagai solusi semua yang tidak sehat. Bahkan saya sering mendengar, saya olahraga supaya bisa makan enak. Buat teman-teman, tidak sedikit binaraga yang notabene tidak kekurangan olahraga. Itu mati muda karena gaya hidup. Yang ingin saya tekankan di sini adalah fitness itu dari kata fit yang artinya bugar. Jadi fitness itu mengenai kebugaran. Sedangkan pengaruh terbesar dari kesehatan itu adalah makanan alias diet. Jika diet kalian ngawur dan tidak sehat, ditambah lagi kalian punya keturunan diabetes seperti saya misalkan, itu akan sangat berbahaya. Walaupun kalian rajin olahraga, fitness aja itu bikin bugar. Fitness dan diet yang tepatlah yang bikin sehat dan bugar. Kalau cuman fitness karena lagi hype bisa bikin kanker mas ya. Kanker apa? Kantong kering. Sok tahu asu. Lah apa des? Kantong keriput. Lah duitnya lecek kabeh nang kantong. Kepot kopet. Buat teman-teman semua dengerin saran saya. Dari awal push up di penjara hingga akhirnya bebas, saya coba ke gym. Tetapi dengan gerakan yang sama, hanya push dan bench press setiap hari selama 9 tahun. Apa yang terjadi? Perkembangan otot stuck dengan perut buncitnya. Dan mulai 2020 saya fokus belajar, mempraktekkan hasil pembelajaran serta bereksperimen. Hingga saat ini 2026 hasilnya sangatlah jauh berbeda. Mungkin ada yang berpikir kalau pakai suplemen pasti lebih besar lagi. Sabar dulu, saya bukan binaraga dan saya punya selera bentuk badan sendiri. Jadi saya tidak perlu menuruti saran orang berdasarkan selera mereka. Saya hanya perlu fokus sama selera saya pribadi. Dan yang bikin perkembangan otot saya terhambat itu bukan nutrisi, tetapi puasa. Bulking lebih butuh reaksi anabolik, bertolak belakang dengan yang saya jalani, di mana saya fokus pada reaksi katabolik karena itu yang sehat untuk saya. Jadi tujuan saya bukan berbadan besar, tetapi sehat nomor 1, dan selanjutnya berbadan atletis alias berotot walaupun tidak besar tetapi rendah lemak. Dan dari perjalanan itu semua, satu yang sangat saya syukuri adalah konsistensi. Saya berhasil membuktikan diri konsisten dengan dan tanpa alat. Gym ataupun rumahan tidak masalah, yang penting latihan fisik. Tidak hanya konsisten, sampai sekarang pun saya masih belajar karena ilmu dan teknologi itu berkembang dan tidak stuck. Lebih penting lagi, latihan fisik sangat berguna buat pekerjaan saya yang memang menggunakan otot. Karena memang pekerjaan saya bukan kantoran, melainkan lapangan. Cek di sini untuk lebih detailnya mengenai arti dari setiap otot. Tapi Stark juga bagus loh mas ya. Bagus dari mana? Lakui Tony Stark, Veronica. Bunuh diri. Makanya rasa ngeyel. Tutup John. Sekian dari kita. Jika dirasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang belum gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, diskusi, dan berekspresi. Atau mau curhat, gabung sini. Keluh kesah workout pemula, komunitas workout bareng Indonesia 2. Kalau pengen tanya jawab, di situ tempatnya. Dan satu lagi, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi ya harap maklum.